Mengejutkan, akhirnya Martin Paes langsung bisa main di laga pertama melawan Arab Saudi di ajang kualifikasi Piala Dunia round 3. Ini berita-berita bagai sebuah berita petir yang di tengah siang bolong ya. Kenapa? Bisa kita bayangkan, kita sudah mikir bakalan kipernya itu nanti adalah Hernando, tapi dapat kabar menjelang maghrib di kota Medan dikatakan di sini bahwasanya Martin Paes langsung bisa main lawan Arab Saudi. Gila nggak tuh? Semula kita mikir bahwasanya Martin Paes bakal main melawan Australia nanti di pertandingan kedua di Gelora Bung Karno. Tapi secara mengejutkan Martin Paes langsung bisa main guys di pertandingan pertama. Dilansir oleh manajer timnas Indonesia, siapa lagi kalau bukan Pak Sumarji, beliau mengatakan bahwasanya hari ini sudah selesai kegiatan MCM untuk pertandingan Arab Saudi kontra Indonesia. Pada saat MCM disampaikan dan disahkan bahwasanya Paes bisa dimainkan di laga tersebut. Terima kasih sebesar-besarnya untuk Pak Erick Thohir atas usaha yang sudah dilakukan untuk bisa membuat Martin Paes bisa dimainkan secepatnya. Wow, ini kita sulit berkata-kata, apalagi yang mesti kita bilang selain daripada bersyukur. Alhamdulillah akhirnya Indonesia bisa diperkuat oleh Martin Paes. Ini menjadi hari yang sangat bersejarah juga bagi timnas Indonesia dan juga Martin Paes yang akan melaksanakan debutnya langsung di kualifikasi Piala Dunia ronde yang ketiga guys. Nah, ini kita mesti berterima kasih banyak ini kepada siapa lagi kalau bukan kepada Ketua Umum PSSI kita, yaitu adalah Pak Erick Thohir yang sudah bekerja keras dengan jajarannya untuk mensukseskan Martin Paes bisa main di laga pertama guys. Kita sebenarnya sudah pasrah Martin Paes main di laga kedua, tapi dengan kehadiran Martin Paes sudah bisa main di laga pertama melawan Arab Saudi, kita supporter timnas Indonesia semakin pede untuk menghadapi Arab Saudi nanti di pertandingan pertama ini guys. Meskipun kita bermain sebagai tim tamu, tapi tak kenapa aku yakin Indonesia bisa mencuri 1 poin minimal guys. Kalau menang alhamdulillah kali ya kan, rekor kita bisa dapatkan ya guys. Nah, ini bisa kita bilang suatu prestasi yang cukup gemilang yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir ya. Kenapa? Di tangan Pak Erick Thohir, PSSI berubah menjadi PSSI yang bukan sebelumnya. Atau bisa kita bilang menjadi PSSI yang seperti bukan kita kenal gitu. Dulu PSSI tidak seperti ini, tapi kali ini semenjak ditangani oleh Pak Ketum kita ini PSSI, yaitu Pak Erick Thohir, betul-betul aja PSSI berubah dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, dari zaman ketinggalan dari zaman kemunduran menuju zaman yang kemajuan. Gila, ini Pak Erick Thohir. Kami pengen Pak Erick Thohir ini menjadi ketua PSSI seumur hidup aja kalau bisa. Kan kenapa? Karena dengan di tangan di tangan Pak Erick Thohir, PSSI ini jadi lebih garang ya. Sehingga fans sepak bola Malaysia juga sampai gregetan melihat PSSI mereka, FAM ya kalau nggak salah ya. Mereka itu pengen bilang ke FAM itu, tiru dong kayak PSSI-nya Indonesia. Mereka itu mengapresiasi dan salut dengan kinerja daripada Pak Erick Thohir dan kawan-kawan. Pokoknya PSSI Indonesia sekarang lagi at the highest level lah, pokoknya bisa kita bilang ya. Di level-level tertinggi, lagi top-topnya nih. Maka dari itu PSSI-nya bagus, maka timnas Indonesia juga bagus. PSSI-nya nggak bagus, maka berbanding lurus timnas juga nggak bagus guys. Oke. Itu dia daripada berita Martin Paes udah bisa masuk ke timnas Indonesia. Tapi yang mesti kita sadari, Martin Paes tetaplah Martin Paes. Martin Paes juga adalah manusia guys. Jadi sebelum kita bertanding nih melawan Arab Saudi, aku mesti ingatkan kepada seluruh supporter timnas Indonesia, Martin Paes itu adalah manusia juga guys. Manusia biasa, manusia layaknya kiper-kiper timnas Indonesia atau kiper-kiper negara lain guys. Jadi Ingat nih. Jadi, jangan kalian pasang ekspektasi terlalu tinggi sampai mikir bahwasanya dengan hadirnya Martin Paes jadi kiper timnas Indonesia, bukan berarti timnas Indonesia nggak akan pernah kebobolan guys. Ingat. Aku takutnya kalian mikir gara-gara kipernya Martin Paes, nanti kita nggak akan pernah kebobolan. Tidak ya guys ya.
Jadi Martin Paes setidaknya dengan hadirnya Martin Paes bisa meminimalisir gol itu guys. Yang seharusnya bisa dengan mudah gawang Indonesia kebobolan melalui bola-bola crossing atau bola-bola free kick atau bola-bola corner. Tapi dengan hadirnya Martin Paes yang sudah malang melintang di klub-klub Eropa dan di klub Amerika dan juga sudah apa kita bilang punya pengalaman di timnas Belanda di kelompok umur, ya setidaknya bisa meminimalisir gol-gol yang mudah guys. Yang seharusnya bisa mudah gol ke gawang kita bisa halau itu, kita bisa cegah itu dengan hadirnya Martin Paes. Jadi jangan pula nanti mikir gara-gara Martin Paes gol kan gini aja nya kiper kita ini si Martin Paes. Kupikir mantap kali ya kan. Allah sama aja nya. Jangan kayak gitu, jangan. Jadi jangan pula nanti kalian mikir bisa juga ya kebobolan ya. Enggak, ini manusia biasa. Martin Paes sama kayak manusia-manusia atau kiper-kiper yang lainnya guys. Jadi ayo hilangkan ekspektasi yang terlalu tinggi sebelum itu menyakiti diri sendiri guys. Satu lagi aku bilang, Martin Paes ini bukan manusia super guys. Jadi bisa juga dia melakukan blunder. Kan? Jangan kalian pikir nanti gara-gara Martin Paes nggak bisa buat blunder kayak Hernando. Tidak. Itulah bisa kita bilang setiap manusia itu pasti punya kesalahan. Begitu juga Martin Paes. Kebetulan Martin Paes belum main. Jadi belum nampak kita salahnya yang mana. Jadi pesan aku, kalau kita nonton nanti timnas Indonesia, kita dukung aja. Nanti kalau misalnya Martin Paes buat blunder, jangan pernah kita cibir, kita hardik, kita maki-maki di kolom komentar Instagram dia. Jangan. Mari kita menjadi supporter timnas yang dewasa. Menang kita dukung, kalah kita dukung. Kan jangan cuma pas menang kita dukung, kalah udah kita merundung atau apa ya, kita membuli gitu. Jangan gitu ya. Yang jelas setidaknya dengan kehadiran Martin Paes, timnas Indonesia jadi lebih kokoh di lini pertahanan guys. Bayangkan, kita sudah punya back sekelas Bang Jai. Di situ ada Sandy Walsh, baru juga ada Rizky Ridho, back Liga Indonesia yang terbaik saat ini masih dipegang Rizky Ridho menurut aku ya, back lokal. Dah, di situ udah ada lagi Tom Hai, udah bisa lagi nanti si Nathan, baru ada juga si Kelvin, baru juga ada lagi Orat Mangun, Rafael Strike. Wah, ini bisa jadi salah satu apa ya kita bilang ya, komposisi timnas terbaik sih menurut aku sejauh ini ya, yang pernah aku tonton, yang aku nonton semenjak zaman Bambang Pamungkas, zaman dahulu kala bersama dengan Saktiawan Sinaga, Mahyadi Panggabean, Budi Sudarsono ya. Zaman-zaman kipernya Hendro Kartiko dulu ya, baru masuk ke zamannya Markus, Jenry Pitoy ya kan. Pokoknya seperti itu guys. Jadi apapun itu tetap kita harus memberikan support yang sebesar-besarnya kepada timnas Indonesia, kepada Martin Paes khususnya yang akan melaksanakan debutnya di liga, bukan di liga ya, di timnas Indonesia guys. Memang Martin Paes ini sangat-sangat dinantikan lah kinerjanya juga dengan kontribusinya untuk timnas Indonesia, karena terlalu banyak drama untuk proses penaturalisasian si Martin Paes ini guys. Semoga aja dengan hadirnya Martin Paes Indonesia bisa mencuri poin guys. Di sini dilansir dari Transfer Market, dia itu Martin Paes udah punya caps juga main di timnas Belanda di kelompok umur. Di umur 19 tahun dia udah main 2 kali. Di umur 20 tahun dia udah main 2 kali. Di umur 21 tahun dia udah pernah main 6 kali. Dan dia juga memiliki postur 1,9 guys, hampir 2 meter. Sangat terbalik dengan pemain Indonesia yaitu Hernando Ari. Nah, kalau Hernando Ari ini kan tidak terlalu tinggi karena tingginya juga masih 1,79 atau bola kita buat 1,8. Beda 10 cm. Nah, 10 cm ini cukup jauh juga jaraknya ya kan, apalagi dengan postur tubuh yang cukup tinggi dan body balance juga yang cukup kokoh. Mungkin bisa kita bilang dengan hadirnya Martin Paes bisa memberikan kenyamanan di lini pertahanan timnas Indonesia guys, karena kita tahu memang meskipun pemain Arab Saudi ini tidak sebesar daripada pemain Australia ya, berdasarkan postur tubuh, tapi kita jangan salah, pemain-pemain Arab itu punya body balance, body chest yang sangat kuat. Ditambah lagi juga punya heading yang cukup mematikan. Ingat, ketika Indonesia menjadi tuan rumah Piala Asia 2007, saat itu Indonesia berhasil menahan imbang 1-1. Ya kan? Melalui gol Eli Eboy. Sempat ketinggalan,
kemudian menyamakan kedudukan. Udah menit 90 guys, udah menit 90. Tapi Indonesia malah kebobolan melalui umpan crossing dan disundul oleh Yasser Al-Qahtani. Aku masih ingat namanya itu. Yasser Al-Qahtani, aku masih ingat nonton waktu aku SD atau SMP itu. Waktu SMP. Sangat menyakitkan. Aturan Indonesia bisa mencuri poin atas Arab Saudi saat itu ketika tuan rumah. Dan saat itu tanpa pemain naturalisasi ya. Kita bisa mengimbangi loh Arab Saudi yang selaku langganan Piala Dunia. Konon lagi saat ini Indonesia sudah dipenuhi dengan pemain-pemain naturalisasi. Seharusnya Indonesia bisa bermain lebih baik lagi, setidaknya mendapatkan 1 poin melawan Arab Saudi nanti guys. Oke, kita nantikan semoga aja timnas Indonesia dapat berbicara banyak di kualifikasi Piala Dunia round 3 ini. Mungkin itu aja, komen di kolom komentar gimana menurut kalian tentang pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi nanti guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.